هاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah, kita kembali ke ayat 196 ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya ya. La yaghurrannaka. Janganlah kamu sekali-kali terberdaya oleh kegiatan orang-orang kafir fil bilad di seluruh negeri. Hadirin rahimakumullah, di beberapa keterangan ya, yang diungkap oleh para mufasir terkait dengan 10 ayat dari surat Ali Imran ini, di mana Rasulullah SAW itu mendawamkan gitu ya, beliau membacanya itu selepas bangun tidur gitu ya, di ketika bangun tidur setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, beliau itu senantiasa membaca 10 ayat dari surat Ali Imran ini ya, 10 akhir dari surat Ali Imran ini. Berarti mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Mulai dari situ beliau membacanya sampai terakhir tadi, sampai ya ayyuhalladzina amanu. Ini keterangannya ini sahih ya, di dalam hadis Bukhari disebutkan seperti itu. Nampaknya di kita ya, atau kita sendiri ini masih belum populer ya, bahwa Rasulullah itu senantiasa mengulang-ulang setelah bangun tidur, tidurnya tidur malam ya, bukan tidur siang. Ini beliau membaca 10 ayat dari akhir dari surat Ali Imran ini. Mulai dari 190 sampai 200 itu ya, beliau membaca seperti itu.
Nah ini insya Allah ya, bagi yang sudah hafal tentu saja tidak kesulitan ya. Nah bagi kita yang belum hafal tentu saja boleh juga pakai teksnya. Kita sebelum ke air ya sebetulnya itu kita baca dulu ini. Dalam satu keterangan ini bolehnya kita membaca Al-Quran tanpa wudhu gitu ya, seperti itu jadi boleh. Nah, kita buka punya di HP kita setelah kita bangun, cari ayat 190 sampai 200 dari surat Al-Baqarah ini. Nah, makanya kita bangunnya itu harus lebih awal gitu ya, supaya kita bisa membaca surat ini. Ayat 190 sampai 200 dari surat Ali Imran. Nah hadirin rahimakumullah, ayat 196 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tidak boleh cemburu ya atas perilaku orang-orang kafir yang kita nilai begitu menyenangkan gitu ya. Mereka nampaknya diberikan kemudahan ya di dalam urusan-urusan dunianya. Mereka kalau lihat dari statistik dalam hal kekayaan dibandingkan dengan muslim itu ya, mereka lebih tinggi gitu ya kepemilikan hartanya. Bahkan Indonesia yang 260 juta itu dikuasai hanya oleh sekitar 10% aja katanya gitu ya kekayaannya itu. Jadi nah dari sekian banyak, dari 10% itu tentu saja yang banyaknya adalah non muslim. Nah kita kata Allah ya, kalau dikaitkan ini sejak dulu sampai sekarang kedudukannya seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala udah mengingatkan sejak zaman Nabi gitu ya, di mana orang-orang kafir itu dalam hal dunia senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Nah, jadi Allah mengingatkan tidak mesti kita cemburu terhadap hal itu. Ya kalau mau seperti itu ya silakan berikhtiar gitu ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tentu saja bagi yang beriman nanti akan memberi di kesempatan yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu di dunia menaburkan rahmat, menaburkan rezeki bagi siapapun gitu ya. Allah tidak membatasi hanya bagi orang yang beriman, tapi untuk seluruh makhluk itu ya, silakan untuk mencarinya. Allah dengan sifat Ar-Rahmannya ini ya, sifat yang tidak sebetulnya sifatnya terbatas sebetulnya itu. Terbatasnya itu hanya di dunia saja sebetulnya. Allah menghamparkan rahmatnya bagi seluruh makhluk, tidak menilai dia kafir ataupun mukmin gitu ya. Tapi siapa yang berjuang dia akan memperolehnya gitu. Tapi itu hanya di dunia. Nah, sedangkan nanti Ar-Rahim itu terbatas dan selamanya gitu ya. Kalau di dunia itu untuk terbatas dan waktunya sebentar. Kalau di akhirat itu terbatas bagi orang mukmin dan selamanya itu abadan gitu ya. Nah maka hadirin rahimakumullah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ya. Janganlah kita iri atas berbagai macam kegiatan orang-orang kafir ya, yang bergerak begitu mudah. Dia mau pergi kemanapun mudah gitu ya, karena dia punya kendaraan. Dia mau pergi ke luar angkasa pun mudah gitu ya, karena dia punya alat ataupun punya biaya gitu ya. Sekarang sudah dibuka, yang mau jalan-jalan ke luar angkasa tinggal daftar saja gitu ya. Nah itu dari sejak dulu memang orang-orang kafir ini ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu ya,
itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam kehidupan duniawinya gitu ya. Nah, kemudian ayat 197 hadirin rahimakumullah, mata'un qalil, mata'un qalilun, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara. Mata'un qalilun ya. Itu hanyalah kesenangan sementara, kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka, summa ma'wahum jahannam ya, tempat kembali mereka itu adalah jahannam, neraka jahannam, di mana Allah Subhanahu wa taala mencap jahannam itu sebagai wabi'sal mihad, seburuk-buruknya tempat tinggal. Nah, dirahmakumullah. Jadi kita tidak mesti cemburu ya, tidak mesti iri terhadap mereka. Kenapa kita mau sholat udah rajin ya, udah sholat 5 waktu udah selalu kita kerjakan, bahkan ditambah dengan sholat duha, sholat tahajud gitu ya, tapi kehidupannya susah aja gitu ya. Nah, kita tidak mesti membandingkan karena urusan sholat itu ya sebetulnya tidak ada urusan dengan materi ya sebetulnya. Kita menghambakan diri kepada Allah ya, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas sebetulnya. Adapun ketika Allah memberikan kemudahan, itu adalah bonus bagi kita ya. Karena pahala yang akan terima itu dari sholat adalah pahala yang utama nanti di kehidupan akhir ya, kehidupan akhirat ya. Maka sekali lagi tidak usah iri terhadap mereka, karena Allah mengingatkan mata'un qalilun. Jadi kesenangan yang nampak kita lihat yang diperoleh orang-orang kafir itu sifatnya terbatas, bahkan sedikit ya. Dan mereka diancam oleh Allah, summa ma'wahum jahannam. Akhirnya karena kekafirannya itu mereka tidak mau beriman kepada Allah, akan ditempatkan di tempat yang jahanam, yang merupakan seburuk-buruknya tempat. Kalau di dunia ya, kita umpamanya ngontrak di tempat yang panas, ataupun kita tempat tinggal di tempat yang panas, bisa pindah lah ke tempat yang sejuk gitu ya. Kalau di jahanam kan semua tempatnya panas, mau pindah kemana gitu ya. Jadi kita seolah-olah berada, ataupun orang-orang kafir itu seolah-olah berada ataupun bertempat tinggal di tempat rumah yang kebakaran seperti itu. Panasnya sangat luar biasa gitu ya. Mau pindah ya tidak bisa, mau keluar tidak bisa gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ayat 196 ya, tidak mesti kita kecil hati ya, karena kita selalu berada di bawah umpamanya dalam hal materi dibandingkan dengan orang kafir gitu ya, yang tidak beriman. Nah, ada istilah istijrad gitu ya. Di istijrad itu Allah memberi tapi tidak tidak rela gitu. Panyungkun, kalau di Sunda itu ada istilah nyungkun. Dia ketika ada anak meminta, merengek-rengek ke orang tuanya, "Mama minta ini, minta ini, minta ini." Mamanya teh ngasih, "Yuh gitu ya." Rada enggak rela itu memberinya teh. Nah, Allah pun seperti itu nampaknya bersikap terhadap orang kafir. Kun we lah di dunia mah kita seperti itu. Karena memang hukum di dunia ada hukum hukum Allah yang sebab akibat. Jadi ketika berusaha dengan keras ya, tentu saja akan memperoleh sesuatu yang lebih banyak. Ada istilah proses katanya tidak mengingkari hasil kayak seperti itu gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sekali lagi di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tidak mesti iri ya terhadap mereka, orang-orang kufur, orang-orang kafir ya, yang kelihatannya senantiasa diberikan kemudahan. Itu adalah merupakan
kesenangan yang sifatnya terbatas, kesenangan yang sedikit gitu ya, dibandingkan dengan siksanya yang sangat besar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ayat 198. Tetapi orang-orang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Nah ini ya, ini berita gembira bagi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah ya, walaupun dalam harta itu begitu terbatas gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan memasukkan orang-orang yang bertakwa itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keindahan ya. Di mana di sini Allah menggambarkan di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya ya, sebagai salah satu bentuk nuzulam min indallah ya, sebagai anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar ya. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang senantiasa berbakti, abrar, lil abrar, bagi orang yang berbakti, berbuat kebaikan, yang senantiasa berbuat baik gitu ya. Ini merupakan, sekali lagi, merupakan berita gembira gitu ya, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga bagi kita untuk senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita beramal tentu saja ya, dengan tujuan ingin mendapatkan maradhatillah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, ada satu kisah ya, di dalam satu riwayat ada seseorang masuk surga gitu ya. Kenapa engkau masuk surga? Oh, ini karena ibadah yang aku lakukan di dunia gitu ya. Nah, ternyata dalam penjelasan itu ditimbanglah gitu ya, amal-amal yang dia lakukan di dunia itu ternyata tidak sebanding ya dengan hadiah yang Allah berikan, dengan surga yang begitu luas yang Allah gambarkan seluas langit dan bumi itu. Dia tidak sebanding sebetulnya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan begitu terbatas, begitu sedikit ya. Kita merasakan baik ibadah mahdhah kita terbatas hanya yang 5 waktu gitu ya, yang kerjakan seperti itu. Yang ghair madhah pun ya kita terbatas, kebanyakannya kita mengisi waktunya itu tidak begitu sempurna ya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya di rahimakumullah, amal yang kita lakukan sebetulnya tidak pantas ya dapat mengantarkan diri kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu dalam hal beribadah sebagai orang yang arif bijaksana ya, di mana kita niatkan semuanya hanya dan untuk Allah saja ya, karena ketika Allah ridho, walaupun amal yang kita lakukan sedikit, Allah akan memasukkan ke jannatu tajri min tahtihal anhar ya, ke surga yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai, khalidina fiha ya, begitu, dan kita kekal di dalamnya. Satu riwayat pun ketika ada seorang pezina gitu ya,
ya dia seorang perempuan berprofesi sebagai pezina, PSK ya kalau sekarang itu. Sudah sekian lama dia bekerja seperti itu dan nggak tahu apa ya, barangkali mendapatkan hidayah atau memang sudah menilai dirinya sudah tidak menarik lagi, barangkali seperti itu. Akhirnya dia itu berencana untuk berhenti dari perbuatan zinanya itu. Akhirnya dia bermaksud untuk mencari seseorang yang bisa menunjukkan bagaimana cara mentaubati dari perbuatan zina itu. Akhirnya dia berjalan katanya dalam kisah itu sampai suatu tempat dia melihat seekor anjing gitu ya, dogi seperti itu. Begitu kehausan karena di tengah gurun ya, terengah-engah anjing mah ya, walaupun tidak kehausan kan sifatnya seperti itu, melihat terus menjulur. Apalagi ketika kehausan. Nah, dia melihat anjing tersebut, kemudian timbul rasa iba gitu ya, karena dia pun merasakan begitu keringnya kerongkongan dia gitu ya, sedangkan airnya hanya terbatas, hanya satu kempis kayak seperti itu ya, satu botol. Nah akhirnya dia mencoba memberikan berbagi air dengan anjing tersebut, dan anjing akhirnya dia sehat lagi gitu ya, segar lagi. Kemudian dia jalan sampai satu tempat, belum sampai ke tempat taubatnya itu si pejinah tadi katanya meninggal. Nah ternyata dalam kisah tersebut menjadi happy ending gitu ya, berakhir dengan gembira, di mana pejinah tersebut masuk surga gitu ya, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah ridho barangkali terhadap perbuatan yang sedikit itu. Dia memperhatikan makhluknya gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi tetap kita beribadah kepada Allah dengan niat untuk ingin mendapatkan ridhonya. Ayat 199, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab. Hadirin rahimakumullah, ayat 199 di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengeneralisir ya orang-orang ahli kitab. Kalau di ayat-ayat sebelumnya memang ahli kitab itu digambarkan di sini Nasara dan Yahudi ya sebagai orang-orang yang culas gitu ya, orang-orang yang banyak merubah kitab-kitab Allah ya, disesuaikan dengan keinginannya gitu ya. Tetapi di dalam ayat ini memang ada di antara ahli kitab itu yang jujur ya. Ahli kitab itu yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam riwayat itu Raja Najasyi itu ya, yang ketika sahabat hijrah itu diterima dengan baik ya, karena mengemukakan beberapa alasan yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Akhirnya mereka dia itu Raja Najasyi membenarkan gitu ya, apa yang firman Allah yang disampaikan oleh para sahabat tadi.
Jadi memang ada sebagian kecil gitu ya di antara ahli-ahli kitab itu yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Qur'an ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Ke dalam keterangan lain kan di dalam kitab mereka itu sudah tergambar gitu ya bahwa akan ada suatu saat itu nabi akhir zaman gitu, yang mereka tunggu-tunggu sebetulnya udah datang. Nah, tapi sebagian besar menolaknya karena mereka pikir diharapkan yang akhir nabi akhir zaman itu akan turun dari golongan mereka, akan Allah angkat dari Bani Israel gitu ya, seperti itu. Tetapi Allah mengangkatnya dari bani yang lain ya. Allah mengangkatnya dari keturunan Arab gitu ya. Akhirnya mereka menolaknya. Sebagian besar menolaknya, tapi sebagian kecil di sini Allah juga menyebutkan bahwa memang ada di antara ahli kitab itu yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian mereka pun senantiasa berlaku jujur, mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri. Kemudian mereka jujur tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak menukarnya gitu ya dengan kehidupan dunia gitu ya. Di kadang-kadang di mereka itu kan menutupi kebenaran ya, digantinya dengan memperoleh kedudukan di agamanya ya, di lingkungan agamanya, sehingga ayat-ayat yang benar yang Allah turunkan itu disembunyikan. Ini diibaratkan mereka itu menukar gitu ataupun menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena ayat-ayat Allah itu sebagai tiket ya untuk masuk surganya Allah yang maha luas itu, yang maha besar, yang maha indah gitu ya. Ini ditukar dengan kehidupan dunia yang sifatnya terbatas gitu ya. Maka kita jangan sampai berperilaku meniru orang-orang kafir gitu ya, yang menjual ayat Allah dengan harga yang kecil gitu ya. Dia ingin hidup senang di dunia, akhirnya menukar akidah gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Nah, bagi mereka ahli kitab yang jujur sama ya seperti orang yang beriman, seperti orang yang bertakwa, mereka pun akan mendapatkan ajrun ya, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu cepat perhitungannya. Ketika Allah begitu cepat perhitungannya, maka akan cepat pula ya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 200, saya orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian, warabitu, dan waspadalah kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar atau supaya kalian itu tuflihun. Tuflihun yaitu beruntung. Di akhir ayat ataupun di akhir surat Ali Imran ayat 200, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan sekaligus memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman, di mana kita dituntut oleh Allah adalah untuk bersabar, dan sabarnya itu hendaklah ditingkatkan ya. Sabarnya bukan tingkat rendah, tapi memang selalu ditingkatkan. Karena
ujian itu kadang-kadang kan berawal dari yang kecil kemudian meningkat besar juga. Nah, kesabarannya harus berimbang ya dengan ujian yang dihadapkan kepada kita. Wasobiru ya. Jadi tingkatanlah kesabarannya itu. Jangan berakhir, sabar juga ada batasnya gitu ya, tidak seperti itu. Tapi Allah memerintahkan terus gitu ya, ketika ujiannya besar maka kesabarannya pun harus lebih ditingkatkan. Hadirin rahimakumullah, kita tidak terlepas dari ujian ya, baik kecil maupun besar, dan semuanya itu harus dihadapi dengan kesabaran ya. Ya kadang-kadang dalam hal berumah tangga gitu ya, ada aja ujian, ada yang dari anak, ada yang dari istri, ada yang dari kekurangan bekal untuk mengelola rumah tangga gitu ya, kadang seperti itu. Dalam pekerjaan pun seperti itu. Kadang-kadang kita dapatkan kemudahan, dapat juga kesulitan. Maka dalam hal ini isbiru wasobiru ya. Bersabarlah dan tingkatanlah kesabarannya itu. Warobitu, dan tetaplah kalian itu robit ya. mengikat hati ataupun berjaga-jaga. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu menjaga perbatasan ya, jangan sampai ada yang menyusup, itu orang-orang kafir yang menyusup ke daerah muslim. Tapi dalam keterangan lain warobitu itu hendaklah kita menjaga waktu-waktu sholat itu ya, bagi kita memperhatikan waktu sholat, menjaga waktu sholat gitu ya. Jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan sholat kita. Warobitu ya. Dijaga waktu sholatnya, batas-batas waktu sholat. Jangan sampai keseringan ya kita melaksanakan sholat tuh di ujung waktu sholat. Sholat duhur umpamanya jam 2:30 ya. Sholat asar 4:30 ataupun jam 5. Nah, jadi kadang-kadang kekerek ya sholat duhur asar di kan gitu ya. Da bongan, nah itu melaksanakan di ujung. Akhirnya seperti itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada akhirnya Allah mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan demikian orang ataupun kalian orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menjaga iman Islam kita, dan kita menumbuhkannya dengan melakukan amal-amal yang soleh sehingga kita mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.